Jawa Pos TV, kembali lagi bersama saya Fala Kamila dalam program Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya berada di Kabupaten Pati dan akan membahas tentang tema gempur rokok ilegal. Nah, upaya gempur rokok ilegal 2024 ini menjadi salah satu bentuk komitmen dari pemerintah untuk memberantas rokok ilegal. Nah, upaya gempur rokok ilegal ini merupakan komitmen bersama dalam upaya preventif dan represif untuk memberantas rokok ilegal dan melindungi masyarakat. Sudah hadir narasumber kita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Bapak Ratri Wijayanto, SSTP MSI. Selamat pagi, Mbak Mala. Ya. Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Bapak Sugiono APMSI. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian perempuan sendiri di sini ada jaksa fungsional pidana khusus Kejaksaan Negeri Pati, Ibu Hapsoro Eka Pujianti, SHMH. Betul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Wah, cerah-cerah di sini ya. Karena kita akan membahas tema yang sangat penting sekali, yakni gempur rokok ilegal. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, kita perlu tahu nih Pak, rokok ilegal itu sebenarnya rokok seperti apa? Mungkin Pak Giono bisa memberikan insight kepada pemirsa Jawa Pos TV. Sebenarnya rokok ilegal tuh rokok seperti apa? Apakah Tingway juga itu termasuk rokok ilegal? Nah, itu nanti bisa dijelaskan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Sugiono, Satpol PP Kabupaten Pati. Nah, terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini, di mana rokok ini masuk kategori barang kena cukai, dan tugas kami adalah terkait dengan penegakan, utamanya penegakan pemerintah daerah. Cuman karena ini ini undang-undang, tentunya kami yang selaku legislator penegakan regulasi ini adalah di kami, dan tugas kami ini adalah terkait dengan mengkoordinasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan pemberantasan rokok ilegal atau barang kena cukai. Terkait dengan rokok ilegal ini, yang tentunya ini kami informasikan kepada masyarakat, kami siap kepada masyarakat pada saat kami penindakan. Ini adalah rokok yang dimana dalam rokok itu, satu, tidak ada cukai, tidak ada cukai yang resmi. Pita cukai resmi tidak ada, itu kategorinya. Yang kedua adalah dilekati cukai, tapi cukai palsu. Oh. Ada juga. Ada ya berarti. Ada. Kemudian rokok yang tanpa cukai berarti kan polosan. Polosan. Ya, jadi masuk polosan. Kemudian rokok yang dilekati pita cukai, tapi pita bekas. Bisa digunakan lagi? Bisa digunakan. Jadi ini pernah ada kasus dari sales rokok itu, dia menjualkan rokok, kemudian dia pesan kepada konsumen, tolong pita cukainya ini jangan dirusak, bukanya dari bawah. Iya gitu, buka dari bawah, sehingga terkesan bahwa ini adalah cukainya masih asli. Kemudian dikumpulkanlah rokok-rokok bagusnya itu dikumpulkan, misalnya dari sales ada 10 bungkus mendapatkan 1 bungkus rokok, 30 bungkus mendapatkan 1 kaos, misalnya seperti itu. Nah, inilah gambaran terkait dengan rokok yang ilegal. Mungkin Bu Puji bisa menjelaskan, yang kena pidana itu tuh orang yang membuat misalnya, atau orang yang memanipulasi itu, atau justru orang yang mengedarkan. Nah, ini kan ada banyak ya, itu yang masuk kategori pelaku dari tindak ilegal dan
kena tindak pidana dalam artian rokok ilegal ini ya, betul. baik. Jadi di dalam Undang-Undang Cukai itu sendiri itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana terkait, ada yang terkait dengan rokoknya, terus terkait dengan perizinannya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Giono juga, masalah cukainya juga ada. Jadi di masing-masing pasal itu ada kriterianya sendiri, ada jadi contohnya kalau yang rokok polosan atau rokok-rokok yang ilegal itu tadi lebih ke pasal 54 dari Undang-Undang Cukai itu sendiri. Jadi di dalam unsur pasalnya itu setiap orang jadi yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai, salah satunya yang tadi disebutkan dari Pak Giono. Jadi rokok itu kan salah satu barang kena cukai yang yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai palsu itu, atau dilekati pita cukai tapi tidak yang seharusnya memang. Nah, jadi pita cukainya bisa bekas juga. Nah, itu juga masuk ke pasal 54. Jadi di pasal 54 itu ancaman pidananya itu minimal 1 tahun dan maksimalnya itu 5 tahun. Kemudian di samping pidana penjara juga ada pidana denda yang diberikan atau yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana cukai itu sendiri. Jadi pidana dendanya itu dinilai dari nilai cukainya. Jadi seharusnya itu rokok itu kan dilekati pita cukai nih. Nah, tapi ternyata itu rokok itu diedarkan tanpa dilekati pita cukai, atau mungkin dilekati pita cukai tapi yang pita cukainya palsu. Nah, itu dihitung. Jadi setiap satu pita cukai itu kan ada pelunasan nilai cukainya. Itu dari pihak bea cukai yang menghitung itu nanti dihitung dendanya minimal itu 10 kali nilai cukai, maksimalnya 20 kali. Jadi tergantung jumlah jadi jumlah batang rokok yang diedarkan itu tadi. Misalkan ada 10.000 batang, jadi dikalikan aja satu batang rokok itu nilai cukainya berapa. Nah, nanti di total kerugiannya. Nah, untuk pidana denda yang dijatuhkan itu 10 kali dari cukai yang itu sangat jadi main sama cukai. Betul sekali. Kena denda, kena pidana juga, double. Masih juga malu dengan masyarakat. Betul. Oke, ini kembali lagi saya tanyakan soal tingwe tadi. Itu kan banyak juga yang dia bisa ngelinding dewe itu loh. Itu masuk kategori itu tadi atau bagaimana, Pak? Karena itu juga dijual di kayak marketplace itu juga banyak gitu. Jadi kalau tembakau yang dilinting sendiri itu. Nah, itu kalau itu jadi kembali lagi kalau di unsur pasalnya itu kalau disediakan untuk dijual. Jadi dijual, misal dilinting terus akhirnya terus dikemas, dijual, itu memang bisa dikenakan tindak pidana memang. Dikenakan pasal 54 itu sendiri. Berdasarkan undang-undang tadi ya. Betul sekali. Ya, cuman yang di kami kan di lapangan ya. Selama ini kami belum pernah menemukan itu. Paling kita menemukan jual tembakau, kemudian papir ya, papir. Ini rata-rata kan mereka untuk sendiri jual ke rumah, Pak Tani gitu lah. Sore sambil ngopi, bertinggi gitu lah. Ini nikmat. Itu biasanya gimana, Pak? Yang selama ini kan belum kami temukan itu ya. Sehingga kami tidak melakukan tindakan itu. Cuman kami memandang nikmatnya oleh mereka. Sambil ngopi, kan murah meriah itu ya. Iya, betul. Murah meriah, tapi untuk sendiri ya. Tadi kan kalau Pak Buta tadi kan dikemas, kemudian dijual belikan, diedarkan, itu kan ada unsur pidananya. Tadi kalau Pak Giono menjelaskan soal peran dari Satpol PP sendiri itu kan penegak hukumnya gitu ya istilahnya, yang berada di garda terdepan langsung berhubungan dengan pelakunya gitu kan, pelaku dari rokok-rokok ilegal ini. Nah, kalau dari pemerintah Pak Ratri ini perannya itu seperti apa? Karena yang namanya menggembur rokok ilegal itu kan memang tidak bisa hanya satu pihak, atau misalnya hanya kejaksaan atau Satpol PP saja. Ada peran pemerintah di situ. Nah, dalam hal ini tuh Pemkab Pati seperti apa perannya? Iya, kalau dari secara holistik memang pemerintah Kabupaten Pati tidak hanya terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Ada beberapa organisasi perangkat daerah yang memang di sana juga memiliki peran terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dana bagi hasil cukai dan tembakau. Ada di kami itu Dinas Pertanian kaitannya dengan kegiatan pertanian
tembakau itu juga ada beberapa kecamatan di daerah timur dan agak tenggara itu juga ada yang memiliki mata pencaharian bertani tembakau. Kemudian ada juga di kami Dinas Tenaga Kerja. Ini juga dari aspek pembinaan maupun penyaluran dana-dana DBHJHT yang terkait dengan kegiatan ketenaga kerjaan, karena di sini juga ada beberapa pabrik rokok, kemudian di sana juga menampung beberapa tenaga kerja, bukan beberapa, ribuan mungkin mungkin salah. Jadi itu juga ada program dan kegiatan yang memang leadernya ada di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan. Ini juga dari aspek penyaluran dana bagi hasil cukai tembakau juga di sana juga ada. Iya, kaitannya itu. Kemudian yang terakhir dari Dinas Sosial itu juga ada kaitannya dengan dana-dana bansos yang berkaitan dan berhubungan dengan DBHJHT. Adapun kalau dari kami Dinas Komunikasi dan Informatika mungkin lebih terkait dengan aktivitas preventif. Tadi Mbak Mala tadi bicara tentang aksi preventif dan represifnya. Mungkin kalau represifnya ada di Pak Giono selaku Panglima perangnya kan, didukung dengan dari Kejaksaan Bu Puji. Cuma kami memang dari aspek preventifnya, sehingga kami berusaha memberikan informasi-informasi penyadaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita untuk bisa menggempur rokok ilegal. Dalam hal ini jangan mengkonsumsi, jangan mengedarkan, maupun jangan sampai menyediakan. Seperti itu. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kali ini, tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam talk show Gempur Rokok Ilegal. Nah, Pak Giono, bisa dijelaskan Pak, selama 2024 ini ada berapa kasus sih yang sudah ditangani oleh Satpol PP? Iya, terima kasih. Kita kebetulan ada semester 2 ya. Oh iya. Di tahun 2024 ini semester 1 ini kita laksanakan 23 kali operasi. Kemudian yang semester 2 ini kita baru di sini ya. Selama semester 1 ini kita menemukan sekitar 5.200 batang rokok yang ilegal itu. Rokok ilegal, rokok polosan, rokok dengan cukai palsu. Kemudian tren ini turun drastis dari tahun 2023. Jadi kalau tahun 2023 itu semester 1 kita menemukan 11.000 batang. Ya. Kemudian semester 2 32.000. Jadi hampir 43.000 lah. 43.000 apa namanya itu batang rokok yang palsu itu. Dan ini peningkatan 2 kali lipat. Kalau tahun 2022 itu hanya 22.000. 20.000, nah karena 2023 naik 100% ya? Iya, 103.000 dan ini turun lah. Ya mungkin karena mungkin kan karena kan ini kan bagi peran ya. Iya. Kebetulan dulu kan kami tahun 2022 itu kan sosialisasi di kami, penindakan di kami. Nah sekarang kan sudah di humas, di Kominfo. Ya banyak jaringan, banyak media, mungkin masyarakat sedikit. Ya itu mungkin salah satu keberhasilan dari sosialisasi. Iya betul. Iya. Jadi pada saat kami ke lokasi itu, ya tidak ada, datang paling 1-2 itu. Jadi sudah agak minim. Yang mungkin kan karena sering digembar-gemborkan ini ada sanksi pidananya. Kemudian ini ada selain pidana, denda dan lainnya juga. Termasuk efek jerah juga ya. Iya. Sebelum kita masuk ke sosialisasi ya Pak Rati. Dari Kejaksaan gimana Bu? Kasus-kasus yang sudah ditangani di tahun 2024 ini ada berapa prosesnya? Kalau kasus di 2024 ini memang kami baru saja selesai menangani itu ada tiga kasus memang. Itu bukan rokok ilegalnya tapi ke pita cukainya, jadi pita cukai palsunya. Jadi kemarin itu kita menangani ada 749 lembar
pita cukai, jadi lembarannya itu besar, di satu lembarnya itu ada untuk beberapa batang kan, karena untuk satu pita cukai itu kan dilekatkan pada tiap batangnya. Jadi kemarin kita menangani itu baru selesai, baru putus, dan itu juga lumayan karena kita untuk efek jerahnya kita memang tuntutannya agak lumayan tinggi memang kemarin itu. Kita kemarin melakukan penuntutan itu memang 3,5 tahun ya. Jadi dari minimalnya yang 1 tahun, kemudian kalau untuk terkait pita cukai sendiri beda dengan yang rokok. Kalau untuk pita cukai pasalnya ke pasal 55 itu ancaman maksimalnya 8 tahun, bukan 5 tahun lagi. Malah jauh lebih jauh lebih tinggi kalau untuk pita cukainya. Nah, itu terkait itu. Kemudian dendanya juga kemarin lumayan karena memang jumlah pita cukai yang dipalsukan kan cukup lumayan ya, 1,5 rem 750 lembar. Jadi bisa digunakan untuk berapa puluh ribu batang itu kan ya Mbak ya. Terus kemarin itu kita dendanya bisa sampai 2 miliar. Wow. Yang Besar banget ya. dijatuhkan kepada pelaku, betul. Bisa dijelaskan lagi Bu untuk pasal-pasal yang lain. Itu tadi kan terkait pitanya ya. Itu yang untuk yang lainnya. Kalau ada pasal lagi yang terkait pabriknya juga ada. Itu juga pabriknya juga ada, misal pabriknya itu tanpa berizin, itu juga ada, diatur juga di dalam ketentuan undang-undang sendiri ya. Beda lagi. Bisa berlapis juga itu. Kalau kayak gitu. Jadi kita lihat kasus posisinya. Jadi misalnya itu pita cukai memang ada enggak produksinya di mana. Kalau memang kita temukan orang itu memproduksi sendiri pita cukai, berarti ada lagi pasalnya. Gitu. Kalau kemarin memang yang kita tangani mengedarkan. Gitu, menyediakan untuk menyediakan untuk dijualnya itu. Biasanya itu kan ada yang mengedarkan ya. Betul. Orang yang ini apa namanya? Istilahnya ekspedisinya itu kan berbeda dengan yang punya. Nah, itu nanti gimana? Ya, jadi sistemnya kemarin itu dari yang awalnya ditangkap, terus ditarik garis mundur, jadi dapatnya dari mana, terus akhirnya dapat dari tempat yang berbeda, karena kemarin memang penangkapannya memang terjadi di Pati. Jadi kan tempusnya juga terjadi di Pati kan, makanya disidangkan di sini di Pati. Kemudian ditarik pita itu yang menyediakan siapa? Jadi dari orang yang ditangkap itu kemudian ditariklah dari si B misalnya, katakanlah gitu. Dari si B kita tarik ke si B. Dan memang terus dari si B ternyata dapat lagi dari si C, jadi beruntung ya. Nah, betul. Jadi selama ini yang ditangkap ini memberikan ini dapatnya dari mana, langsung kita cari sampai yang titiknya gitu. Cuman kemarin itu yang agak kesulitan memang dari penyidik juga untuk menemukan yang terakhir yang memproduksinya siapa, itu memang belum karena informasi yang didapatkan memang kurang. Kadang itu memang ada misalnya rumah ya dijadikan gudangnya atau tempat produksinya itu hanya belum tentu di rumah juga sewa gitu loh, maksudnya dia bukan rumah sendiri. Bukan rumah sendiri juga. Adakah yang sampai alat-alatnya juga tidak bisa ditemukan langsung gitu aja gitu. Jadi ya yang memang yang ditangani kemarin betul sekali. Ada yang pernah itu enggak Bu? Misalnya kasusnya yang sudah benar-benar sampai ke orang pertamanya, artinya dia memang produsennya sendiri itu ada. Kalau terkait rokok mungkin ada ya, tapi kalau yang kemarin yang penanganan kasus terbaru pita cukai memang kita belum menemukan yang memproduksinya itu siapanya belum. Jadi itu istilahnya yang mengedarkan ya, betul sekali. Yang memproduksinya itu yang memang belum masih dilakukan pendalaman. Pak Giono, adakah kisah heroik Pak atau kisah-kisah unik selama penindakan? Iya, terima kasih. Kebetulan ini saya kan kadang ikut turun ke lapangan ya. Iya. Staf kami itu kadang pada saat razia itu diancam didatangi itu. Jadi kalau ada preman-preman itu diancam. Ancamannya itu pasti ada. Kemudian yang kedua, ini pernah kita kan juga punya apa trik-trik ya, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, itu. Sehingga pada saat kita tahu kita ada di sini, kata di titik A begitu, ini kita datangi itu sudah menyebar. Kita begitu guys. Kemudian ada yang di depan, jadi di jajaran TNI, Polri, Bea Cukai di depan, sama Satpol PP. Kemudian ada anggota yang ke belakang, yang ke belakang rumah itu. Iya betul. Ya, begitu yang dari TNI, Polri, Bea Cukai masuk ke dalam, mereka kaget itu.
dibuang lewat jendela. Oh gitu. Dibuang lewat jendela, kami tangkap aja. Ketahuan lah. Cukup banyak itu, hampir sekitar 5.000-an itu. Ini kejadian di Pati Selatan. Enggak menyebutkan desa dan kecamatan. Itu yang sempat marah-marah dia. Ya mungkin karena dia orang-orang mungkin orang dekat dengan ada yang APH, ada yang itu bentuk kami juga. Tapi kan kita nggak bisa. Ini kan kita tinggal gabungan, ada Bea Cukai, ada Kejaksaan Negeri, kemudian Kodim, Subdenpom, Diksapi dan bagian perekonomian sendiri. Kemudian yang ketiga ini pernah kami, ya bukan ini ya mungkin kami juga terima kasih pada salah satu toko ya. Kita sudah muter capek ke sana. Kemudian ya mungkin persaingan usaha juga. Di suatu desa itu kami datangi, Pak, kami ini bersih Bapak. Kami ini jual yang kita sukanya, yang legal. Terus itu loh Pak, yang sana Pak, itu dari sana Pak, malah ini ya kita ya udah ketemu lah. Walaupun kita hanya menemukan mungkin sekitar 2 bungkus, 2 pak ya. Kalau 2 pak itu rata-rata isinya 10 atau berapa itu, kali berapa kan cukup banyak lah. Tetapi kami tanya, kami belinya di mana? Saya belinya di pasar sana. Di pasar, atau sini asalnya ada nggak asalnya? Nah itu gambaran. Sebenarnya tadi yang tadi itu. Begitu masuk kita di belakang tap juga pasti buka jendela kita udah dan ada juga pernah kejadian ini kami langsung kami temukan saya dengan Bapak Provinsi di daerah Pati Selatan kami temukan kami nggak menemukan di di kamar, di sebelah lemari kami temukan. Saya tahunya di tempat sampah itu. Tempat sampah samping kasir ya. Sampah kasir itu. Dan itu temuan baru. Tadi itu yang kami sebutkan. Dia menjualnya tadi selalu menyampaikan jangan buka di depan, di atas yang ada pita cukainya, buka di belakang. Nah, itu lebih banyak dikumpulkan itu. Ada plastik hitam di sana itu atau bungkus-bungkus rokok. Yang dipakai bungkus lagi ya Pak? Enggak, itu ditukarkan Bu. Jadi ditukarkan untuk mendapatkan rokok, kemudian atau mendapatkan kaos. Mereka senang sekali. Mas kan nggak tahu. Ya pokoknya saya menghimpun ini. Gitu. Dan digunakan lagi. Menghimpun saya dapat. Ya. Senang. Pak, untuk Pemkab sendiri Pak, ini untuk sosialisasi dari Pemkab itu seperti apa dan bentuknya apa saja gitu. Nah, kayaknya macam-macam. Iya sih, kalau di kami di Pemkab khususnya di Diskominfo memang kami menggunakan berbagai macam alat untuk mensosialisasikan karena memang segmentasi pengguna rokok ilegal atau pengkonsumsi rokok ilegal itu kan berbagai macam. Jadi kami berusaha menyasar segmentasi itu. Kami juga biasa melaksanakan sosialisasi konvensional tatap muka. Jadi kita meminta fasilitasi dari camat untuk menghadirkan baik itu kepala desa, Babinsa, Babin Kapnitmas, kemudian juga pemilik toko untuk memberikan audiensi langsing dan edukasi secara langsung. Kami juga menggunakan media cetak, jadi kemudian media sosial juga. Kemudian kami juga berusaha untuk memanfaatkan media tradisional. Karena di Kabupaten Pati di sini kesenian tradisionalnya adalah ketoprak, kami manfaatkan. Justru malah banyak yang hadir. Iya, justru karena memang ya kita terus terang saja karena tekanan ekonomi biasanya para penikmat rokok itu mana rokok yang murah yang dicari. Ya, jadi kami menggunakan kesenian ketoprak untuk menyadarkan mereka. Jadi kemudian biasanya lakonnya ya memang bisa menimbulkan animo masyarakat untuk sadar, oh berarti kalau kita mengkonsumsi rokok ilegal banyak sekali mudorotnya, kerugiannya banyak dari aspek pendapatan negara, kemudian kesehatan, kemudian yang terakhir tidak ada kontribusi apapun yang didapatkan dari rokok ilegal tersebut. Itu salah satu trik kami juga memanfaatkan media tradisional itu, kesenian tradisional. Iya benar. Oke, pemirsa, menarik sekali perbincangan kali ini, tapi kita akan jeda sejenak, tetap di Jawa Pos TV.
pemirsa Jawa TV, kembali lagi bersama saya dalam talk show Gembur Rokok Ilegal. Nah, kita ada di segmen terakhir ini, Pak. Bu, jadi bisa dijelaskan ya strategi dari masing-masing instansi dalam menggembur rokok ilegal ini. Mungkin bisa dari Pemkab dulu. Iya, kalau kami dari aspek preventif, kami tetap berusaha memaksimalkan sebaik-baiknya berbagai media yang bisa kami akses, baik itu dalam bentuk media cetak, media elektronik, media sosial, maupun kami menggandeng kesenian tradisional untuk menarik minat masyarakat agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Iya. Oke. Untuk Pak Giono? Ya, kami strategi adalah bahwa ini kan bukan hanya kami saja ya, untuk pembangunannya. Kami melibatkan tim yang terkait sehingga kita kuatkan tim dulu. Kita kuatkan tim yang terkait, kita kuatkan tim staff internal, kita kuatkan juga. Kita bekali ke keahlian terkait dengan deteksi dini. Kemudian kita jalin silaturahmi, jalin kebersamaan dengan informan yang di lapangan. Karena ini berkaitan dengan ini ya, instansi. Kebetulan kami hanya dua kegiatan yang kami jalankan. Satu deteksi dini, yang kedua ke penindakan. Nah, jadi deteksi dini harus punya yang memiliki betul-betul punya skill yang betul-betul bisa apa, mengapa, di mana, bagaimana, dengan siapa, begitu kan? Kita harus kita bekali itu. Kemudian kita kuatkan tim, ada kejaksaan, ada ini pentingnya kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan kegiatan di lapangan. Oke, untuk kejaksaan, Bu Puji? Baik, kalau untuk kejaksaan sendiri ya Mbak ya, karena kewenangan kita karena di bidang penuntutan, untuk perkara-perkara cukai nanti kedepannya kan tetap dilihat dari kasus posisinya juga, kita akan memberikan efek jerak untuk pidananya yang memang cukup tinggi, jadi ya, dan dendanya yang lumayan besar juga ya, besar ya. Jadi para kita pelaku ini bisa ke pidana. Iya, takut gitu kan kalau mau memasukkan kita cukainya atau apa, itu harus berpikir ulang lagi. Kaitannya dengan dendanya kan juga nanti kalaupun dendanya itu dibayar para pelaku-pelaku ini kan menjadi pemasukan bagi negara juga, karena karena itu mengalami kerugian ya. Betul sekali. Negara kan dengan tidak adanya pita cukainya itu kan negara tidak mendapatkan penerimaan. Adakah catatan Bu untuk kerugian selama 2024 ini? Kalau yang terbaru kemarin memang karena kerugiannya kan dari yang kasus yang kemarin pita cukainya itu sekitar 200, jadi untuk pidananya kan dikalikan 10 kali pada nilai kerugian, jadi sekitar 2, sekian miliar memang. Itu ya yang untuk ini ya yang kasus terakhir ini. Itu pun kalau dibayarkan oleh para pelaku kan, nah, jadi kita nanti setorkan ke negara kan. Nah, kalaupun mereka tidak bisa membayar denda itu kan dia akan mengganti dengan pidana juga. Jadi diganti dengan pidana juga. 3 kasus ya, 3 kasus saja ya sudah 2 miliar itu kan, padahal itu nantinya juga akan diserahkan juga ke masyarakat ya Pak ya. Betul. Oke. Itu kalau dari dendanya ya. Iya, dari dendanya. Tapi kalau kerugian dari rokok ini kan tentunya banyak sekali loh. Nanti dari kantor bea cukai yang baru. Pak, ini untuk harapan sendiri ya, harapan dari Bapak Ibu semua terkait dengan gembur rokok ilegal itu, mungkin dari Pemkab sendiri itu seperti apa? Iya, untuk masyarakat yang mengetahui dan melihat, menyaksikan peredaran rokok ilegal bisa berkontribusi positif terhadap kegiatan itu dengan cara melaporkan ke kanal aduan kami, baik itu di medsos, di IG, di WhatsApp juga ada, di 081 266 0295. Itu segera kami tindak lanjuti untuk kami kirimkan ke tim penindaan untuk ditindaklanjuti, mungkin seperti itu. Oke. Untuk Pak Giono? Ya, hampir sama tentunya. Tentunya kalau misalnya ada transaksi atau apa, bisa menghubungi kami, menghubungi dinas terkait, dan kami laporkan kepada bea cukai untuk bersama-sama. Dan harapan kami, pesan kami, jangan mengedarkan, jangan memproduksi barang kena cukai ini, karena kita lihat bahwa dendanya juga ada, kemudian pidananya juga ada. Kita saksikan bersama setiap kita 1 tahun sekali ya, 1 tahun 2 kali ya. Ini kita
ratusan bahkan jutaan batang gitu yang kita bakar, yang kita musnahkan. Nah, Kemarin terakhir di Jepara. ya itu berapa Pak? Terus ribuan, jutaan bahkan. Jutaan ya? Iya. Sampai berapa miliar kerugian itu. Wah. Yang itu ini kan kita saksikan sendiri itu Betul. di yang musnah. Ya, Muskan. Bu Puji, mungkin pesan dan harapan. Sebenarnya hampir sama dengan teman-teman yang lain juga dari kejaksaan juga harapannya kalau misalnya ini kan rokok ini barang yang memang peredarannya perlu diawasi. Yeah. Nah, itu yang resmi aja perlu diawasi ya Mbak ya, apalagi yang ilegal. Nah, itu kaitannya dengan kesehatan juga. Jadi masyarakat itu jangan hanya cari yang murah kalau misalnya rokok itu. Jadi tetap harus diawasi karena memang satu itu, terus yang kedua kan itu juga para penikmat rokok kan juga memberikan pemasukan bagi negara juga kalaupun memberikan atau membeli rokok yang resmi, rokok yang berpita cukai itu. Jadi dia sendiri nih yang memberikan cukai, yang membayar cukainya. Jadi para penikmat rokoknya. Terus kemudian dari para pelaku juga, kalaupun memang sudah melakukan, sudah cukup berhenti. Jangan diulangi lagi ya. Karena kalau misal diulangi lagi nanti ancaman pidanaan pun akan lebih berat lagi. Ya, berarti kalau yang mengulangi betul lebih dari satu kali itu misal sudah pernah melakukan ternyata tahun depan lagi. tangkap lagi, kena lagi, pasti sudah ya. dipastikan akan lebih tinggi hukumannya. Beda ya? Pasti beda dari yang pertama kali berbuat dengan yang sudah berulang kali. Mungkin begitu. Untuk pemirsa atau warga Pati yang mengetahui misalnya tetangganya atau saudaranya itu menghubungi kemana Bu? Kalau kayak gitu jangan ragu untuk bisa mungkin disampaikan ke karena ini juga PMK saling juga berkaitan ya. kan, kemudian ke Pol PP, terus langsung ke Bea Cukai yang langsung Bea Cukai langsung bisa gitu, karena itu saling terkait memang ya Pak ya gitu. Oke pemirsa, inilah talk show Gembur Rokok Ilegal. Perbincangan kita sangat seru sekali membahas tentang apa itu rokok ilegal, terus program-program dari berbagai instansi untuk bagaimana cara menggembur rokok ilegal, dan aksi-aksi heroik tadi, aksi-aksi unik, lucu. Nah itu yang dilakukan oleh Satpol PP dan juga pesannya bagi pemirsa semua ya, khususnya warga Pati itu bisa melaporkan langsung ke kanal aduan dari Pemkab Pati gitu. Oke, terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Semoga ini menjadi langkah awal ke depan nanti tahun 2025 kita juga masih terus ya menggembur rokok ilegal. Oke pemirsa, itulah perbincangan seru dari talk show Gembur Rokok Ilegal. Nantikan episode Jateng Talk berikutnya. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa.